Dengan kedua orang tua Nabi SAW karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi Nabi. Di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi? Mana ayah? Rasulullah menjawab karena beliau adalah seorang Nabi dapat wahyu. Bukan kayak orang kaya kita. Kalau orang kaya saya ditanya ayah saya di mana, saya akan jawab saya nggak tahu karena saya bukan Nabi, saya tidak punya pengetahuan tentang hal yang gaib. Nabi punya. Nabi kemudian mengabarkan kepada orang itu, wa finnar, dia di neraka, ayahmu itu di neraka. Orang itu kemudian merasa mukanya itu berubah, murung, sedih, wajar kan? Bapak kita dikabarin ahli neraka, gimana nggak sedih? Akhirnya Nabi itu Pak, Nabi itu punya akhlak jalbul khawatir. Apa itu jalbul khawatir? Menenangkan hati orang. Orang di saat gelisah, gendah gulana, beliau itu seringkali berupaya untuk menenangkan batinnya. Saya ingin mengajari anak-anak muda, jangan gampang menyalahkan kiai, ulama atau siapapun yang belajar agamanya itu lama. Kadang-kadang apa yang Anda tidak pahami itu, mereka sudah paham lebih dulu. Cuma cara memahaminya beda. Kata abun dalam bahasa Arab, ternyata tidak hanya berlaku bagi ayah. Jadi hadis itu kalaupun sahih, kita tidak menolak kesahihannya. Tapi pemaknaannya beda dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati Lepan Mutu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanul jazaan jazila. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahyati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan video-video menarik untuk jenengan semua. Mudah-mudahan video yang akan kami tayangkan bermanfaat kepada para sahabat, para pemirsa sekalian, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Agar tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang kontennya, mari kita langsung simak videonya. Dengan kedua orang tua Nabi SAW karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi Nabi. Ya inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi? Mana ayah? Rasulullah menjawab karena beliau adalah seorang Nabi dapat wahyu. Bukan kayak orang kaya kita. Kalau orang kaya saya ditanya ayah saya di mana, saya akan jawab saya nggak tahu karena saya bukan Nabi, saya tidak punya pengetahuan tentang hal yang gaib. Nabi punya. Nabi kemudian mengabarkan kepada orang itu, wa finnar, dia di neraka, ayahmu itu di neraka. Orang itu kemudian merasa mukanya itu berubah, murung, sedih, wajar kan? Bapak kita dikabarin ahli neraka, gimana nggak sedih? Akhirnya Nabi itu Pak, Nabi itu punya akhlak jalbul khawatir. Apa itu jalbul khawatir? Menenangkan hati orang. Orang di saat gelisah, gendah gulana, beliau itu seringkali berupaya untuk menenangkan batinnya. Akhirnya apa? Cara beliau menenangkan batinnya itu dengan berkata apa? Inna abi wa abaka finnar. Itu orang Indonesia yang cuma melihat kamus bahasa Arab. Abun artinya bapak. Berarti terjemahannya apa? Sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka. Oh, kalau begitu berdasarkan ini hadis, gak bisa kita tolak ya, gak bisa kita tolak. Dia lupa. Abun itu Pak, ya. Saya ingin mengajari anak-anak muda, jangan gampang menyalahkan kiai, ulama atau siapapun yang belajar agamanya itu lama. Kadang-kadang apa yang Anda tidak pahami itu, mereka sudah paham lebih dulu. Cuma cara memahaminya beda. Kata abun dalam bahasa Arab, ternyata tidak hanya berlaku bagi ayah. Jadi hadis itu kalaupun sahih, kita tidak menolak kesahihannya, tapi pemaknaannya beda dengan kita. Bukan berarti ayah beliau itu ada di neraka. Ya memang kata abun umumnya dimaknai sebagai ayah. Tahu mana ayah yang udah pasti itu? Bahasa Arabnya apa? Walid. Kalau walid maknanya sudah pasti ayah itu, karena yang melahirkan, ya ikut melahirkan kita. Kalau ab dalam bahasa Arab maknanya bisa paman, bisa ayah. Lafaz yang bisa diberlakukan untuk ayah dengan mana dalilnya? Dalam Al-Qur'anul Karim.
am kuntum syuhada idh qala Ibrahim am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kata anak cucu keturunan Nabi Yakub ketika ditanya oleh Nabi Yakub, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Jawaban mereka apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan abaika. Aba jadi jamak dari kata abun. Disebutkan Nabi siapa itu? Ibrahim, Ismail, Ishak. Saya mau nanya sekarang. Nabi Ibrahim itu siapanya Nabi Yakub? Kakeknya Nabi Yakub, betul? Maaf, iya betul. Nabi Ibrahim kan punya anak namanya Ismail. Ishak, dari Ishak turun Nabi Yakub. Berarti Ibrahim siapanya? Kakeknya. Lihat, untuk kakek pun Al-Quran menggunakan kata aba. Oke, Nabi Ismail siapanya Nabi Yakub? Pamannya Nabi Yakub. Jadi kata paman dalam Al-Quran mesti digunakan kata aba. Sama dari kata abun. Sebagai bukti bahwa kata ab itu maknanya gak cuma ayah, tapi bisa juga paman. Sekarang saya mau nanya, ada nggak paman Nabi yang di neraka? Yang dipastikan oleh Al-Quran ada. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi bilang inna abi wa abaka finnar, maksudnya bukan ayah beliau namanya Abdullah. Boleh jadi yang dimaksud adalah pamannya. Karena beliau ingin seolah-olah menunjukkan bahwa saudaraku juga sama di neraka. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah cemas. Begitu kira-kira maksud Nabi itu. Tapi ketika disebut abi, bukan berarti ayahku, pamanku dan ayahmu di neraka. Kan bisa saja. Dan ada kaidah menyatakan wa dalil idza tatarraqa ilaihi ihtimal saqata bil istidlal. Iki sebuah dalil itu kalau masih bisa dimungkinkan secara berbeda pemaknaannya, maka enggak bisa dijadikan dalil lagi. Anda enggak bisa dengan hadis ini bersandar bahwa enggak, Abdullah itu masuk neraka. Ini dalilnya, enggak bisa. Dan ini bertentang, kalau itu dimaknai sebagai ayah, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sahih. Apa ayat Al-Qurannya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Lihat. Sekarang saya mau bertanya, ayahanda Nabi, ibundanya yang mulia Sayyidah Aminah itu hidup pada masa ketika Nabi sudah diutus atau belum diutus? Belum diutus, belum ada syariat. Itu disebut Pak dalam ilmu akidah orang yang hidup di antara zaman dua nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, yang hidup di antara periode dua nabi itu, yang nggak ada syariat, nggak ada nabi, disebut sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah bagaimana hukumnya? Haula minan najin insyaallah. Mereka itu termasuk orang yang akan selamat. Dan ayatnya tadi itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Belum ada rasul di zaman Abdullah, belum ada rasul di zaman Sayyidah Aminah. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa beliau keduanya akan masuk neraka? Sementara saya tadi belum ada, Nabi-nya belum diutus. Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu min ahlil fatrah. Tidak bisa kita sebutkan sebagai ahli neraka. Meskipun ada ulama berpandangan tidak semua ahli fatrah itu selamat. Ada yang mengatakan nanti diuji dalam akhirat, Allahu a'lam. Dan Imam Baijuri, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tegas menyebutkan ahli fatrah minan najin hatta wa in ghayyaru wa abadul asnam katanya. Sekalipun mereka itu menyembah berhala, merubah agama, kalau benar hidup pada masa Nabi belum diutus, dia akan selamat. Adil kan Allah itu? Tidak mengazab suatu hamba, seorang hamba, suatu kelompok sampai mengutus rasul kepada mereka. Itu sekarang berlaku juga bagi orang-orang yang belum mengenal Islam. Yang belum mengenal Islam di pelosok-pelosok sana, itu utara misalnya, di selatan, atau mungkin di negara kita seperti mana misalnya, Dian Jaya, Papua, sebelah pelosok-pelosok sana, nggak pernah kenal Nabi Muhammad, nggak pernah kenal Islam, nggak pernah kenal Al-Quran. Ada Pak, gimana dihukuminya? Yuhkam bihukmi ahlil fatrah, dihukumi dengan hukum ahlul fatrah. Gak bisa kita kafirkan secara mutlak. Itu adil, Allah itu melakukan hamba. Kemudian Sayyidah Aminah lagi-lagi dikatakan katanya penghuni neraka dengan alasan apa? Ada hadis yang menyebutkan Nabi itu minta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibundanya. Sekitar setahun sebelum beliau wafat. Allah mengizinkan beliau berziarah, tapi ketika meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan kepada ibundanya, Allah nggak memberikan izin. Dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa kalau begitu Sayyidah Aminah termasuk ahli neraka. Buktinya apa katanya? Nabi minta izin kepada Allah supaya mintakan ampunan, Allah nggak memberikan izin. Dia lupa. Boleh jadi, lihat, masih ada kemungkinan. Jangan buru-buru dikatakan masuk neraka. Boleh jadi Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya memintakan ampunan kepada ibundanya, kemudian Allah itu tidak mengabulkan. Boleh jadi karena ibunda Nabi gak butuh istighfar lagi, gak butuh permintaan istighfar lagi, karena beliau hidup pada masa belum ada dosa, belum ada kemusyrikan, belum ada dosa maksud saya, belum kemusyrikan sudah ada, tapi belum dipandang sebagai dosa, Nabinya belum ada, gak usah dikasih istighfar juga. Bukan berarti kalau begitu Sayyidah Aminah menjadi ahli neraka. Ada kemungkinan, dan kemungkinan itu bisa terjadi. Itu hadis dhanni, itu contoh hadis dhanni. Setiap kali nemu hadis ini, hadis begini, tanya sama ahlinya. Benar nggak Pak Ustaz? Jangan serta-merta kemudian kita temukan terjemahan ini bertentangan pendapat dengan hadis sahih. Hadis sahih itu benar, kita terima. Al-ain war ras, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana memahaminya? Bagaimana melahirkan kesimpulan darinya? Bagaimana melahirkan produk hukum darinya? Itu perlu kaidah keilmuan. Kesimpulannya, dalil yang dhanni nggak bisa mengalahkan dalil yang qat'i. Dalil qat'i mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sementara hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dalil yang dhanni masih bersifat sangkaan. 80 gak mungkin mengalahkan 100 kan? Logikanya begitu. Yang masih bersifat sangkaan gak mungkin bisa mengalahkan dalil bersifat meyakinkan. Baik, baru sekarang saya akan masuk ke dalam beberapa petikan kisah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama masa kecil beliau. Beliau hidup pada masa tadi saya katakan beliau hidup pada masa ketika ayahandanya itu tidak ada. Maksud saya begini, Nabi Muhammad itu dalam perut ibundanya ketika keluar gak pernah melihat ayahnya. Ayahanda beliau itu wafat pada masa ketika beliau itu masih dalam perut ibundanya. Sebagian riwayat Imam Zahabi misalnya menyebutkan dalam Syiar Alamin Nubala menyebutkan bahwa beliau itu ayahnya wafat pada saat ketika beberapa bulan ketika beliau sudah lahir. Tapi al-asah yang paling
yang sahih riwayat menyebutkan beliau itu masih dalam perut ibundanya, ayahandanya wafat. Tak pernah melihat ayahnya. Kemudian setelah ayahnya wafat, ibundanya juga wafat ketika beliau dalam usia sekitar 6 atau 5 tahun ketika masa kecil. Diasuh sama kakeknya 2 tahun doang, usia 8 tahun kakeknya juga wafat. Itu orang-orang terdekat Nabi diwafatin semua, Pak. Apa coba pelajaran berharganya? Banyak sekali. 1. Dengan kenyataan ayahnya wafat, ibunya wafat, kakeknya, dan orang-orang terdekatnya wafat ketika beliau kecil, itu bisa menjadi bukti akan kenabiannya. Ini anak yang luar biasa mulia ini tidak pernah belajar kepada ayahnya, ibunya, kakeknya. Tidak pernah terbukti belajar, tapi di kemudian hari pada usia 40 tahun mendatangkan kabar masa lampau. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ashabul Kahf, Dzulqarnain, Maryam, Isa, Al-Imran, semuanya dikabarkan. Tidak pernah belajar. Seandainya, Pak, itu ayah anda Nabi hidup sampai beliau dewasa. Seandainya Sayyidah Aminah hidup sampai beliau remaja. Apa yang akan dikatakan oleh orang kafir? Qur'ani buatan Muhammad, bekas belajar sama ayahnya. Betul nggak? Bekas belajar sama ibundanya. Allah tutup rapat semua alasan itu untuk membuktikan bahwa kekasih yang bernama Muhammad ini benar-benar utusanku. Buktinya apa? Orang-orang terdekatnya diwafatkan. Supaya dia tidak bersandar kecuali kepada Allah saja, bukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ayahnya dihilangkan, ibundanya dihilangkan. Sandaran satu-satunya seorang Nabi yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran buat kita. Ketika ada sesuatu yang berharga hilang dari diri kita, yaitu keluarga, yaitu uang, yaitu pekerjaan dan lain-lain, selama kita punya sandaran yang maha mutlak, yang maha segala-galanya, nggak usah cemas. Keberadaan Nabi kita begitu sejak kecil. Kehidupannya menderita semuanya, jadi yatim. Yatim sejak dalam kandungan, tidak pernah melihat ayahnya. Anak yatim punya keteladanan dalam diri beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita itu kesedihan, bagi beliau itu adalah kesempurnaan. Karena dengan cara begitu orang akan punya alasan kurang buatan Nabi Muhammad. Hasil belajar Muhammad dengan ayahnya, dengan ibundanya, atau dengan kakeknya. Kemudian setelah beliau ditinggal oleh ibundanya, ada beberapa riwayat yang saya akan bacakan ya. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh ibundanya, ketika ingin mengunjungi saudara-saudara ayahnya di Bani Najjar, kemudian kembali dari sana, mau kembali ke Mekah, beliau berdua dengan Ummu Aiman bertiga sampai di tempat namanya Abwa. Sampai di tempat namanya Abwa, kemudian ibundanya sakit. Saya akan bacakan riwayat yang satu ini untuk mengetuk kesadaran kita bahwa kalau kita punya masalah dan ujian hidup yang berat, yang lebih berat ujian itu justru Nabi kita kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, ujian hidup itu bukan alasan untuk menanam rasa pesimis. Justru ujian hidup itu adalah cara Allah meningkatkan derajat. Karena buktinya kekasih Allah pun diberikan ujian sangat berat. Ketika sampai ke satu tempat namanya Darun Nabirah. Nah, Darun Nabirah alaihi salatu wassalam. Ini nih riwayat. Ini saya bawa. Ini saya bawa kitab, Pak. Ini kitab ini bagus, tapi nggak ada terjemahannya. Apa bagus? Sayang itu. Kalau ada terjemahannya saya rakit bestseller ini. Saya beli di Mesir. Apa keistimewaan kitab ini? Pilih ini nih. Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah Al-Musharrafah 4 jilid. Apa tahu keistimewaannya apa? Setiap peristiwa bersejarah dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat itu disebut per episode. Jadi begini, kerjaan penulis ini apa? Semua kitab-kitab yang tebal itu, kitab-kitab sirah yang tebal, Sirah Ibn Hisham, kemudian kemudian Tabaqat Ibn Sa'ad, Sirah Alamin Nubala dan lain-lain itu disortir sama dia, dijadikan, dipotong ke dalam episode per episode. Dari semenjak beliau lahir diperkirakan dengan menggunakan teknologi modern di bawah bimbingan mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Beliau ini nulis dan Jum'ah yang mengoreksi. Saya waktu di Mesir bacanya dengan istri saya. Episode per episode, jadi orang zaman sekarang kalau ngeliat ini kayak udah kayak sinetron. Episode pertama terjadi begini, episode kedua, tapi itu bukan dongeng. Dasarnya ada kitab-kitab sejarah gitu loh. Bukan perkara yang mudah, Pak. Kayak begitu. Dibikin tanggal, dibikin hari, Hijriah dan Masehi. Allah, itu bukan perkara yang gampang itu. Ini di hadapan saya, disebutkan ini. Al-Yawm Al-Thani Wasitun, hari ke-62. Hari Rabu, tanggal 25 Rabiul Awal, tahun 47 sebelum Hijrah. 31 Maret 577. Sampai akhir kitab kayak begitu, Pak. Lihat orang muslim itu. Punya keistimewaan semacam itu. Dan gak ada, Pak, sejarah kehidupan Nabi yang tersampaikan secara detail kepada kita selain Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi sebelum beliau kita yakini keberadaannya. Kenapa? Karena dikabarkan oleh lisan beliau. Karena beliau menyampaikan ada makhluk agung namanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa dan lain-lain. Kita percaya. Sejarah kehidupan yang mana ada nggak? Banyak nggak? Gak banyak. Hanya penggalan-penggalan saja. Itu pun dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang sahih. Kita percaya dengan semuanya karena dikabarkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Tapi sandaran kita Nabi Muhammad di sejarah kehidupannya, Masya Allah, ya Allah ya Karim. Mujalladat, alaf minal mujalladat, ribuan jilid. Nah, ini kalau dibaca dari episode per episode MRBJ, luar biasa. Itu kayak sinetron. Tapi ciri-ciri fisiknya kan Muhammad itu diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri fisiknya, kehidupan masa kecilnya, remajanya sampai beliau wafat. Ketika mereka sampai ke daerah namanya Abwa, wasyaddal marad Sayyidah Aminah alaihissalam. Ibunda ini beliau ceritanya ketika ingin berziarah ke makam ayah, pulang dari ziarah dari makam ayahnya. Bayangkan, beliau dengan Ummu Aiman, dengan ibundanya Sayyidah Aminah itu ingin mengunjungi ayahnya, pulang dari sana sampai kepada tempat namanya Abwa. Sayyidah Aminah kemudian menderita sakit keras,
Waqad izdada al-waja' wa sya'urat bidunuwi ajaliha. Semakin keras sakitnya dan ia sudah merasa dekat ajal. Sayyidah Aminah alaihi salam. Wa annaha lam yabqa min anfasiha illa al-yasir. Tidak tersisa lagi dari nafasnya, dari sedikit saja. Udah mau sakarat. Wa sayyidina Muhammad waqif inda ra'siha. Nabi Muhammad berdiri di dekat kepala ibundanya. Anak usia berapa? Usia 6 tahun. Usia 5 atau 6 tahun. Masih kecil. Di dekat ibundanya. Cuma bertiga doang. Wahwa gulam fisa di sami umri. Usia 6 tahun. Wa mahum ummu Aiman hadinatuhu wa ba'dun nisa. Wa sadas samat. Wa sayyidah tastajmi' quwaha. Ketika melihat ibundanya sakaratul maut, Ummu Aiman, Nabi Muhammad, semuanya hening dan terdiam. Apa yang terjadi? Sayyidah Aminah tastajmi' quwaha. Mengerahkan segala kekuatannya supaya bisa ngomong. Sebelum berpisah dengan anaknya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tastajmi' quwaha litusi waladaha, agar bisa berwasiat kepada anak satu-satu. Mengerahkan dalam keadaan sakaratul maut, mengerahkan seluruh kekuatannya supaya bisa bicara dengan ayahnya untuk memberikan kata-kata terakhir. Fakila annaha qalat. Di sebagian kitab-kitab sirah memang disebutkan syair-syair yang dinisbatkan kepada Sayyidah Aminah alaihi salam. Diceritakan. Di sini ada syair-syairnya. Enggak akan saya bacakan karena enggak bakal ngerti juga. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten video yang kami persembahkan kepada para pemirsa, para sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.